Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, meskipun tadi pagi hujan ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Saudara. Terima kasih kepada Penggembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat di GBI Pipa Blimbing. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Buddha Enos Hasibuan. Ya, sudah ada yang kenal beberapa di antara saudara. Saya melayani di GBI Sangkakala, Kedoya Selatan. Saya sudah menikah, jadi jangan ada lagi yang WhatsApp ya. Takutnya pulang gereja, Pak, bagi nomor WhatsApp. Saya sudah menikah, gitu ya. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu perubahan hidup sebagai murid Kristus. Minggu lalu kita sudah merayakan tahun baru Imlek. Dan 3 minggu sebelumnya kita merayakan tahun baru seluruh dunia. Biasanya ketika memasuki tahun yang baru kita punya harapan, kita punya wish, kita punya keinginan, kita punya resolusi apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini. Ada perubahan yang terjadi, misalkan perubahan ekonomi, perubahan status. Yang tadinya jomblo tahun ini mungkin Tuhan berikan pasangan, amin. Atau yang tadinya pacaran tahun ini menikah, amin. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tetapi perubahan itu, saudara, harus kita jalani di dalam kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan kepada Kristus. Karena kalau hanya sekedar berubah, kalau hanya sekedar kita mengubah hidup kita, maka itu tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi ketika firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, dan kita melakukan firman Tuhan, dan kita mengalami perubahan, itulah yang menunjukkan bahwa hidup kita adalah sebagai murid Kristus. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua berkata, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa firman Tuhan kitab Roma mengatakan kita tidak boleh sama dengan dunia ini? Karena dunia ini akan membawa hidup kita kepada kebinasaan. Karena dunia ini akan membuat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu menjadi sirna. Dunia ini akan membuat hidup kita semakin jatuh ke dalam dosa. Kalau kita menjadi sama dengan dunia ini, maka hidup kita semakin hancur di dalam Tuhan. Kita semakin kehilangan Tuhan, dan kita semakin jatuh di dalam dosa. Makanya firman Tuhan katakan kita harus berubah, bukan sekedar berubah, tetapi berubah oleh pembaharuan budi. Budi berbicara tentang cara berpikir. Kehidupan orang Kristen jika ingin berubah harus dimulai dengan cara berpikirnya dulu. Cara berpikirnya bagaimana? Sederhana, saudara. Misalkan sekarang hari Minggu, tadi pagi hujan. Kalau cara berpikir kita orientasinya kepada Tuhan, tidak ada alasan buat kita meskipun hujan tidak datang ke gereja.
Tapi kalau cara berpikir kita masih sama dengan dunia ini, hujan, malas. Tidur di rumah, ya kan? Dingin, tarik selimut, wah luar biasa, ya kan? Bangun-bangun siang jam 12, udah lupa, ibadah kedua udah lewat. Ya kan? Telepon Pak Gembala, WA Pak Gembala, maaf nggak bisa gereja. Bikin alasannya batuk, pilek, semacamnya. Ya. Berubah dulu dari cara berpikir. Berubah dulu bagaimana kita menanggapi hidup kita itu di dalam Tuhan. Karena dunia ini makin lama akan menunjukkan kehancurannya. Lanjutkan Pak. Kita lihat peristiwa yang sekarang lagi rame-ramenya ya. Ada seorang yang membunuh istrinya, 10 orang dia bunuh. Ini kan lagi rame sekarang. Dia bunuh istrinya yang kelima, lalu dia bunuh saudara-saudara dari istrinya, mertuanya dia bunuh, lalu dia bunuh anaknya. Ya kan? Lalu mayatnya itu dikubur di dalam tanah, dimasukkan ke dalam semen. Dan polisi mencatat ada 10 korban yang telah dia bunuh. Ada di Bekasi, ya kan? Kalau dunia seperti ini, maka banyak orang sekarang semakin menunjukkan bahwa hidupnya semakin jatuh di dalam dosa. Istri sendiri dibunuh, anak sendiri dibunuh, mertua sendiri dibunuh. Tidak ada hati, tidak ada kasih. Ya. Lalu di sebelahnya ada dua orang anak, di mana dia menculik seorang anak remaja yang sudah direncanakan selama 1 tahun. Bayangkan, anak remaja sudah punya rencana untuk menculik dan membunuh anak kecil. Untuk apa? Dijual organnya. Dia lihat dari situs-situs jual beli organ, situs ilegal ya. Dia merencanakan 2 orang ini, punya target 1 direncanakan. Ketika ada kesempatan, lalu diculik kemudian dibunuh. Anak umur 11 tahun. Ketika sudah dibunuh dia bingung. Karena ketika dia menghubungi situs jual beli organnya, tidak ada yang merespon. Tidak ada yang menanggapi. Terus dia ngebelah tubuh anak ini pun dia bingung, ya bayangkan anak kecil ya. Akhirnya apa? Mayat anak ini dibuang aja di jalan. Ini kondisi yang sedang terjadi di dunia saat ini, saudara. Bahkan di negara lain, ada negara yang memperbolehkan sekarang ini mempernikahkan sesama jenis. Lanjut Pak. Ada gereja, bahkan gereja di negara Amerika Serikat, dia memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Bahkan ada gereja di Skotlandia sudah resmi mengizinkan pernikahan sesama jenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Dengan kondisi yang ada saat ini, saudara, ini menunjukkan bahwa memang dunia sedang menunjukkan bahwa mereka akan binasa karena dosa. Dunia sedang menunjukkan bagaimana dosa sekarang dipertontonkan di mana-mana. Saudara nonton YouTube, saudara nonton Instagram, saudara buka TikTok, wah, swipe up, ya kan? Banyak sekarang di TikTok pakai baju ketat, kelihatan pusernya. Kalau bapak-bapak, terus ya kan? Di YouTube sekarang sudah banyak dipertontonkan bagaimana orang hamil di luar nikah itu satu hal yang biasa. Selingkuh itu biasa. Ngambil suami orang itu biasa. Bahkan diundang ke beberapa untuk jadi narasumber biasa. Padahal itu salah. Padahal itu dosa. Tetapi dipertontonkan di mana-mana. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia ini. Sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaannya karena dosa. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, apakah kita mau mengikuti dunia ini atau kita berubah? Saudara mau berubah, amin?
Haleluya, puji Tuhan. Kata berubah berarti adalah metanoia, putar balik. Ketika saudara sedang berada di jalan yang salah, ketika saudara sedang berada di jalan yang sesat, dan di saat itu saudara sadar bahwa saudara salah dan sesat, saatnya saudara putar balik menuju jalan yang benar. Tapi kalau dia jalannya sudah salah, jalannya sudah sesat, wah udah terlanjur. Misalkan saya tadi mau ke sini, aturan saya sesat, saya ambil jalan arah ke Bila Bandara, lurus terus sampai ke Sepatan. Wah udah sampai di Sepatan nih. Ya kan? Kalau sudah salah, aturan kan saya putar balik. Tanggunglah, ada rumah adik saya di situ, saya ke rumah adik saya aja. Saya terusin lagi jalan yang salah. Banyak orang sekarang seperti itu, saudara. Sudah tahu perbuatannya itu salah, sudah tahu perbuatannya itu melanggar firman Tuhan, sudah tahu perbuatannya itu berdosa, tapi diteruskan. Tetapi hari ini kita mau belajar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya hidup kita benar-benar berubah di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita mau melihat ada 4 respon orang Kristen terhadap perubahan di dalam kehidupannya. Yang pertama kita lihat bahwa ada orang Kristen yang benar-benar hidupnya tidak mau berubah. Di dalam Alkitab dituliskan tentang 2 orang yang bernama Kain dan Habel. Kakak beradik. Pada saat itu Kain akan memberikan persembahan bakaran untuk Tuhan, dan Habel juga akan memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Habel adalah seorang gembala domba, dia ambil dombanya yang kualitas terbaik, tidak ada lemak, daging yang paling bagus, dia bakar, persembahkan kepada Tuhan. Kain adalah seorang petani, dia ambil hasil taninya yang jelek-jelek. Kalau padi misalkan yang masih ada kutunya, masih ada gabahnya, itu dia ambil, dia bakar, dia persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu apa yang dirasakan oleh Kain? Kain merasa marah, Kain merasa kesal. Dia mempunyai niat jelek kepada adiknya. Tapi apakah Tuhan tidak menegur? Tuhan menegur. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan berkata kepada Kain, Kain, kenapa engkau merasa marah, engkau merasa kesal? Jika engkau seperti ini terus, maka dosa akan melingkupi hidup. Sudah diperingatkan oleh Tuhan, sudah dinasehati oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi? Tetap Kain merasakan marah kepada adiknya, lalu dia pukul adiknya dari belakang dan dia bunuh adiknya. Ada banyak orang Kristen yang benar-benar tidak mau berubah di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia masih nyaman di dalam dosa yang dia lakukan setiap hari. Waktu tahun baru dia berkata sama istri, Ibu, maafkan aku mau berubah. Atau istrinya bilang kepada suami, suami saya mau berubah. Ya kan? Seminggu ada perubahan. Tapi mulai masuk minggu kedua, yang tadinya dia bilang mau berubah, dia bilang sama istrinya, tahun ini saya mau berhenti merokok, misalkan begitu ya. Minggu pertama dia berhenti, minggu kedua, aduh mulut ini terasa asam, hambar. Dia mulai bakar lagi. Apalagi kan Presiden Jokowi melarang tidak boleh beli rokok ketengan. Jadi yang tahun kemarin dia beli ketengan, tahun ini dia beli 1 bungkus. 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Atau
Atau istrinya bilang kepada suaminya, "Papi, tahun ini aku mau berubah. Aku tidak mau lagi jalan-jalan, kumpul-kumpul, shopping-shopping sama teman-teman. 1 minggu di rumah aman, uang belanja." Kan? Masuk minggu kedua mulai bosan di rumah, jenuh. Masuk minggu ketiga diajak tetangga, diajak teman, "Ayo jalan-jalan, pergi ke mall." Ya kan? Masuk minggu ketiga, minggu keempat habis uang belanja. Suaminya marah-marah, istrinya bingung, duitnya udah nggak ada. Kenapa? Karena perubahan yang dialami dalam hidupnya itu hanya sesaat, dan dia tidak benar-benar mau berubah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada 2 orang di Amerika di mana pada saat itu dilakukan sebuah penelitian terhadap 2 orang ini. Yang pertama adalah seorang yang bernama Jonathan Edwards, ya. Yang kedua adalah seorang yang bernama Max Jukes. Jonathan Edwards adalah orang yang percaya setia kepada Tuhan. Dia hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Dan Max Jukes ini adalah seorang ateis, tidak percaya dan hidupnya selalu di dalam dosa. Dilakukanlah penelitian kepada keturunan-keturunan dari mereka. Dan kita lihat saudara apa yang terjadi. Yang pertama, Jonathan Edwards, dari keturunannya ada 13 orang yang menjadi rektor. Dari 1000 keturunannya ada 65 menjadi profesor, ada 30 orang menjadi hakim, ada yang menjadi pengacara, ada menjadi perwira militer, bahkan ada keturunannya yang 1 orang menjadi wakil presiden dan 1 orang menjadi istri dari presiden Amerika. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidupnya benar, orang yang setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memperhatikan keturunan-keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, mulai dari sekarang bangunlah keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ajak suami istri pagi-pagi baca Alkitab, pagi-pagi saat teduh. Saya salut dengan keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala, setiap pagi sudah live streaming di Facebook. Jam berapa Bu? Jam 4? Jam 4 pagi. Pertama kali saya lihat nggak ada yang nonton, 1 orang, itu pun saya nonton. Tapi terus saya lihat besok masih lanjut. Sekarang saya lihat udah ada 20 orang, 25 orang. Puji Tuhan. Kita mulai ajak keluarga kita saudara untuk semakin takut akan Tuhan. Ajak istrimu, ajak suamimu beribadah, baca Alkitab, berdoa bersama, datang bersama ke gereja, ibadah bersama-sama. Jangan istrinya yang ke gereja, suaminya di rumah, atau sebaliknya. Suaminya gereja, istrinya di rumah, atau sebaliknya. Suami istri cuma ngantar anak-anaknya sekolah minggu, mereka nggak gereja. Kalau hidup kita seperti itu, kita tidak membangun hidup kita menjadi keluarga yang takut Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang kedua. Max Jukes, seorang yang ateis, tidak percaya Tuhan, dan hidupnya jatuh di dalam dosa. Dilakukanlah penelitian terhadap keturunannya, maka didapat bahwa ada 310 keturunannya mati sebagai seorang pengemis. Ada 150 keturunannya keluar masuk penjara. Ada yang menjadi pembunuh, ada yang menjadi pemabuk. Bahkan ada keturunannya yang merugikan negara sebesar 12 miliar. Dari dia yang tidak takut Tuhan, yang tadinya hidupnya tidak mau berubah sama dengan dunia ini, maka itu akan berpengaruh kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Makanya dari sekarang kita harus bangun fondasi keluarga kita. Artinya dari sekarang saudara kita harus mulai memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Habel, dia berikan korban bakaran. Dia berikan persembahannya kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik kepada Tuhan.
Mulai hari ini kita harus belajar memberikan yang terbaik. Jangan hidup saudara yang masih jatuh di dalam dosa saudara persembahkan. Yang masih suka mabuk, masih suka main judi, masih suka main perempuan, masih suka selingkuh, masih suka pulang pagi, yang masih suka ninggalin istri. Tiba-tiba datang ke gereja, Tuhan ku persembahkan hidupku. Pertanyaannya, persembahan seperti itu apakah Tuhan terima? Hari ini adalah waktunya kita merubah hidup kita. Hari ini adalah waktunya kita mengambil keputusan meninggalkan kehidupanmu yang lama dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita melihat data ini merupakan data yang valid. Dan keturunan orang yang percaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, ada orang yang berubah, dia menyesali perbuatannya, tapi dia mengulangi kembali perbuatannya. Ada orang dia menyesali perbuatannya, dia memutuskan untuk berubah, tetapi di tengah jalan dia kembali mengulangi perbuatannya. Firman Tuhan mencatat, ini dialami oleh seorang raja yang bernama Raja Saul. Ketika itu Imam Samuel berkata kepada Raja Saul, Raja Saul, kamu telah melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Saul saat itu menyesal dan dia berkata kepada Samuel, Samuel, aku meminta maaf. Aku menyesal, aku bersalah di hadapan Tuhan. Dia menyesal saat itu, benar dia menyesal. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Saul mendengar kabar Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja untuk menggantikan dia, maka timbullah amarah dari Raja Saul sehingga dia mempunyai niat untuk membunuh Daud. Dia menyesal atas perbuatannya, tetapi dia mengulangi lagi perbuatannya. Itu orang yang benar-benar tidak sungguh-sungguh mau berubah menjadi murid Kristus. Dia menyesal, tapi dia mengulangi perbuatannya kembali dan kembali. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang public figure beberapa minggu yang lalu dia tertangkap narkoba. Masalahnya ini bukan yang kali pertama. Dia sudah tertangkap kemarin itu untuk yang ketiga kalinya. Bayangkan. Sudah pernah ditangkap pertama, masuk penjara karena narkoba. Ditangkap lagi kedua, masuk penjara karena narkoba. Kemarin ditangkap lagi ketiga kalinya, masuk penjara karena narkoba. Apakah dia menyesal? Menyesal. Mungkin pada saat di penjara dia menyesal. Tapi apakah dia berubah? Tidak berubah. Diulangi terus. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Dia pukul istrinya, dia menyesal, dia minta maaf sama istrinya. Maaf ya mama. Dia pukul anaknya, dia menyesal, dia bilang maaf ya anakku. Besoknya diulang lagi. Dia pergi pagi, dia selingkuh dengan perempuan yang lain, ketahuan oleh istrinya, minta maaf. Besoknya diulangi lagi. Orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau hidup benar, orang yang tidak mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Lalu saudara, ada seorang public figure juga, bukan public figure, ada seorang yang dia baru saja keluar dari penjara, tapi dalam beberapa hari kemudian dia masuk penjara lagi karena dia mencuri lagi. Menyesal nggak? Menyesal. Mungkin di penjara dia menyesal, di sel, ditahan. Tapi apakah dia berubah? Tidak berubah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita. Bukan hanya menyesali segala pelanggaran dan kesalahan kita, tetapi jangan pernah mengulangi kembali kesalahan kita. Amin. Lalu yang ketiga saudara, ada respon dari orang percaya ya tentang perubahan, yaitu dia berubah tetapi dia melakukan
langkah yang salah. Dia sudah memutuskan hidup, oke, saya berubah, saya menyesal, saya mengakui kesalahan. Tetapi selanjutnya dia melakukan langkah yang salah. Ini dilakukan di dalam Alkitab oleh seorang yang bernama Yudas. Pada saat dia menjual Yesus, ditangkap oleh tentara Romawi. Dan pada saat itu Yudas merasa menyesal. Dia menyesali perbuatannya itu, dia mendapatkan hasil penjualannya itu, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ada banyak orang sekarang, saudara, dia mengambil langkah yang salah. Dia mengambil langkah yang salah. Kita lihat bahwa akhir-akhir ini ada seorang ibu yang tewas bunuh diri di daerah Kulon Progo karena masalah kesulitan ekonomi. Ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak ada penghasilan. Dia ambil cara singkat, dia gantung diri di rumahnya. Dia tinggalkan wasiat. Tidak tahan dengan masalah yang dia hadapi. Lalu ada juga sepasang anak muda yang mereka berpacaran, lalu mereka bunuh diri di hotel dan meninggalkan surat wasiat kepada keluarganya. Diduga karena mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Ya. Melakukan langkah yang salah, melakukan jalan yang salah. Dia menyesal akan perbuatannya, tetapi langkahnya itu salah. Karena banyak pergumulan, karena banyak masalah, karena banyak persoalan, dia bunuh diri. Karena banyaknya penderitaan, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, dia pergi jauh. Ada banyak yang dialami oleh orang yang percaya saat ini. Sehingga mereka melakukan langkah yang salah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengambil sikap yang benar dan langkah yang benar di dalam Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, sikap yang diambil, respon yang diambil oleh orang percaya yang keempat adalah dia menyesali, dia berubah, dia berbalik kepada Tuhan. Amin. Dia menyesali perbuatannya. Dia berubah, dia kembali kepada Tuhan. Ketika Daud mengambil istri prajuritnya, Uria, yang bernama Batseba. Dan ternyata Batseba ini hamil, anak dari Daud. Lalu pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menemui Daud. Dan pada saat itu, saudara, Nabi Nathan menegur Daud dan berkata, Daud, engkau telah membuat hati Tuhan menjadi kecewa terhadap engkau. Maka anak yang dikandung oleh Batseba, dia akan mati. Apa respon Daud, saudara, ketika dia mendengar kabar dari Nabi Nathan? Yang pertama dia lakukan adalah dia mengambil jubah, dia mengoyakkan jubah kebanggaannya. Ketika kita menyesali hidup kita, ketika kita ingin hidup kita diubahkan oleh Tuhan, kita tinggalkan, kita lepaskan semua kebanggaan yang ada di dalam hidup kita. Kita lepaskan segala kehebatan yang ada di dalam hidup kita. Dan hidup kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika dia mendengar bahwa bayi yang akan dilahirkan oleh Batseba itu akan mati, maka saat itu Daud berpuasa. Dan ketika dia berpuasa, dia membaringkan dirinya ke tanah. Artinya Daud merendahkan diri. Dia meminta belas kasihan Tuhan supaya anak yang dilahirkan oleh Batseba tidak akan mati.
Tapi apa yang terjadi? Setelah 7 hari dia berpuasa, dia mendengar kabar dari prajuritnya bahwa anak yang dikandung Batseba telah lahir dan mati. Ketika itu dia bangun, dia menyuruh prajuritnya mempersiapkan makan, dia membersihkan dirinya. Dan pada saat itu dia benar-benar hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan rindu supaya hidup kita hari ini berubah, berbalik ke jalan yang benar di dalam Tuhan. Jangan biarkan iman kita lemah karena persoalan. Jangan biarkan iman kita kendor karena kesulitan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan saudara. Dia akan selalu menopang tangan saudara ketika saudara sedang lemah dan putus asa. Asalkan kita mau sungguh-sungguh berubah di dalam Tuhan. Amin. Ada salah satu public figure yang bernama Raditya Olwan, dan dia beberapa tahun kemarin baru saja meninggal karena COVID. Dia adalah seorang mantan pecandu narkoba. Sudah hampir overdosis dan hidupnya sudah tidak punya harapan lagi. Dan dia berada di titik yang terendah di dalam hidupnya. Tetapi di titik yang terendah itu dia menemukan Tuhan. Di titik yang terendah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di titik yang terendah dia memutuskan untuk hidupnya berubah di dalam Tuhan. Jadi ketika dia sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh bertobat, akhirnya dia mengambil keputusan. Dia menjadi seorang pastor, seorang pendeta, pastor youth. Lalu ada seorang yang bernama Daud Tony. Dia adalah seorang dukun santet paranormal yang punya kekuatan yang luar biasa hebat, karena kekuatannya ini sudah diberikan dari SD. Dan pada suatu ketika dia sedang melihat ada kakayar dari pendeta Gilbert Lumoindong. Dia datang menemui Gilbert karena pada saat itu pendeta Gilbert berkata bahwa orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna. Dan pada saat itu dia berada di hadapan pendeta Gilbert dan dia mau menyantet pendeta, tapi tidak bisa. Berkali-kali dia baca mantranya, tidak bisa, tidak mempan. Akhirnya dia menemui pendeta ini dan pendeta Gilbert berkata, besok engkau bertemu dengan saya. Besoknya dia datang saudara, tetapi ketika dia mau berjumpa kembali dengan pendeta Gilbert, tiba-tiba mantranya itu tidak mempan kepada dia. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya sinar yang sangat silau. Dan tiba-tiba pada saat itu dia hilang ingatan. Dia lupa. Dan itu tidak sebentar. Dalam kisahnya dia berkata bahwa dia mengalami itu selama 1 tahun. Dia seperti orang linglung, gak tahu kemana tujuannya, siapa namanya, kok saudaranya di mana. Dia seperti orang yang linglung. Dan ketika dia 1 tahun, dia melihat kembali sinar yang silau itu, dan dia melihat ada seorang sosok yang menyentuh kepalanya, dan pada saat itu dia pingsan. Dan ketika dia sadar, dia teringat kembali dengan pendeta Gilbert. Dan pada saat itu dia bertobat. Dan dia sekarang melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini Tuhan rindu supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tinggalkanlah segala cara hidupmu yang lama. Tinggalkanlah perbuatanmu yang sia-sia. Karena Tuhan saat ini sedang menantikan supaya saudara diubahkan oleh Dia. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.